Halo semuanya, saya Givari Halikautama selaku host dari Biar Paham Podcast. Kali ini khusus program untuk calon anggota dewan yang akan diusung nantinya. Dan pada kali ini podcast yang saya usungkan ini bertopik dan bertagar hashtag pilih wakil rakyat. Dan juga di sini saya kedatangan salah satu tokoh anak-anak muda juga yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan ya. Calon anggota dewan dari fraksi Gerindra ya, Bang. Oke, untuk dapil 1 penuh. Oke, nomor urut belum keluar. Nomor urut belum keluar ya. Oke. Mungkin saya jelasin dulu apa itu Biar Paham Podcast program hashtag pilih wakil rakyat gitu, Bang. Jadi program ini dikhususkan untuk semua calon anggota dewan dari seluruh dapil 1, dapil 2, dapil 3 yang ada di Kota Sungai Penuh. Bahkan nanti ke depan insya Allah kalau seandainya diizinkan, kita coba ngobrol, bincang-bincang dan diskusi bersama dengan calon anggota dewan yang ada di Kabupaten Kerinci. Paling itu tujuannya sih, Bang. Biar masyarakat juga mengenal kira-kira sosok atau tokoh yang diusungkan ini bisa mewakili rakyat atau tidak. Paling itu sih, Bang. Nah, sebelum itu boleh, Bang, sedikit perkenalan dulu, nama Bang siapa, asal di mana gitu. Oke, baik. Mungkin langsung aja ya. Oh, iya. Nah, kan nama saya Rangga Febriata. Saya lahir di Sungai Jernih. Oke. Itu tahun 99 bulan Februari. Bulan Februari ya. Bulan Februari. Nah, saya lama di Jambi karena kuliah di Jambi di Unja. Di Unja ya, Bang? Jurusan pertanian. Jurusan pertanian. Agribisnis. Agribisnis. Nah, Oke. Alhamdulillah saat ini saya sudah menyelesaikan perkuliahan jenjang S1-nya ya, Bang? Insya Allah untuk S2 next. Oke, amin ya. Amin. Pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa harus di politik ini? Kenapa harus mencalonkan diri? Alasan dari Abang pribadi nih secara personal. Oke, kenapa ya kita anak-anak muda ya bergabung ke dunia politik? Yeah. Itu kalau menurut saya, anak-anak muda ini memang harus melek terhadap politik. Karena apa? Mereka tidak bisa terlepas dari yang namanya dunia politik, terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, kenapa saya memilih bergabung ke dunia politik di usia yang sangat muda ini? Karena saya melihat dan juga kita sudah lama bergabung ke dalam organisasi sosial. Organisasi sosial, contohnya Bang? Contohnya kita bergabung yang di ikutin komunitas, terus kita bergabung di organisasi kepemudaan. Ya, disitulah kita melihat dunia politik pada saat ini. Oke, mungkin boleh disebutkan, Bang, organisasi komunitas apa aja yang dulunya pernah Abang ikuti? Oh, boleh. Oke, saya pernah mengikuti saya cerita sedikit ya tentang seputar dunia perkuliahan, sehingga saya sampai mengikuti yang namanya organisasi kan. Oke, yang pertama pada semester awal saya mengikuti organisasi kepemudaan yaitu HMI. Nah, jadi saya termasuk ke HMI cabang Jambi. HMI ini apa, Bang? HMI Mungkin ini ada pendengar yang masih belum tahu gitu, HMI itu apa sih? HMI ini adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam yang ada di Jambi. Yang ada di Jambi. Oke. Nah, selanjutnya pada semester 2 sampai semester 4 saya bergabung di BEM. Di organisasi seputar kampus. Dan juga saya aktif mengikuti beberapa organisasi lainnya, yaitu berupa UKM. Unit Kreativitas Mahasiswa yang ada di kampus. Yang dari kampus ya. Terus di luar kampus saya juga mengikuti beberapa organisasi berupa saya pernah menjabat sebagai presiden
Himpunan Presiden. Mahasiswa Sakti Alam Kerinci atau HIMSA namanya. Oh, himpunan Mahasiswa mahasiswa. Sakti Alam Kerinci. Ini semacam paguyuban Ya, paguyuban daerah. daerah Kerinci, Khususnya Kerinci dan Sungai Penuh Kerinci dan Sungai Penuh yang ada di di Jambi. Jambi. Jadi untuk mereka yang kuliah gitu. di Jambi, Oke. jadi mereka sudah tergabung ke dalam HIMSA itu sendiri. Oke. Eh, jabatan yang abang ikuti apa? Saya pernah menjabat sebagai presiden, Presiden yaitu dari HIMSA. HIMSA itu sendiri. Oke. Presiden itu sama dengan ketua. Ketua gitu ya bang. Nah, Oke. Iya iya. Em, nah, kenapa harus ke anggota dewan gitu? Calon oke. anggota dewan gitu. Kenapa kita harus memilih calon anggota dewan? Karena kita melihat dari ini ya, dari tugas dan fungsi DPR itu sendiri. Oke. Nah, kenapa saya sendiri tertarik untuk bergabung ataupun untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan? Karena itu tadi. Karena tiga hal. Tiga hal apa tuh bang? Tiga hal. Yang pertama itu sesuai dengan fungsi DPR. Yang pertama itu ada fungsi legislasi atau fungsi hukumnya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa melihat hukum itu sendiri terhadap masyarakat. Terus yang kedua itu fungsi anggaran. Oke. Nah, bagaimana anggaran ataupun dana yang dikucurkan kepada masyarakat itu bisa tepat sasaran gitu loh. Nah, kita lihat pada saat ini memang mungkin fenomenanya banyak gitu loh. Mungkin Iya. abang juga melihat di lapangan. Nah, selanjutnya itu fungsi pengawasan. Itu kita melihat dan mengawasi kira-kira kerja dari pemerintahan ini sudah tepat atau belum pada sasarannya. Gitu. Iya. Banyak orang bilang gini bang, mencalonkan diri sebagai anggota dewan itu untuk mengabdi ke masyarakat. Padahal kan banyak sekali tuh pengabdian yang bisa ditawarkan, bisa itu melalui pemerintahan desa atau apapun. Kenapa harus anggota dewan gitu? Itu tadi ya, Iya, betul. jawabannya 3 tadi itu ya. Ya, itu yang pertama ya. Ya, Terus jawaban yang kedua sesuai dengan pertanyaan abang tadi, ya. kenapa harus memilih anggota dewan? Sementara banyak loh yang lainnya. Iya benar. Nah, untuk mengaktualisasi peran kita selaku masyarakat sosial yang hidup di kalangan desa, ya kan? Nah, Iya. kenapa saya harus memilih mencalonkan diri sebagai anggota dewan? Mm-mm. Karena ini kita ibaratkan sebuah contoh itu adalah kenapa harus yang kecil kita jalankan untuk mencapai sebuah tujuan itu terhambat, kenapa tidak kita ambil dari yang besar dulu gitu loh. Contohnya kenapa tidak dari atas dulu kita ambil, sementara yang di bawah akan mengalir. Contoh, anggota dewan ini kan lebih dari di atas tingkatannya dari desa, Iya kan? benar. Nah, istilahnya setara dengan kota. Setelah dia sudah mengurus yang namanya masyarakat umum, Iya bukan benar. lagi satu kelompok kecil. Iya. Nah, itulah karena itu adalah hal yang menarik ya. Iya benar. Bang. Kita berbaur di dalam masyarakat, mencari tahu apa kekurangan masyarakat, terus mencari tahu lagi apa kesenangan dari masyarakat itu sendiri. Kalau di lingkup desa, mungkin ya, saya desa Sungai Jernih, umpamanya, itu terbatas untuk berbuat ke desa lain. Sementara saya punya gagasan untuk desa tersebut. Oke. Nah, Oke, baik. Mungkin lebih ke cakupannya yang luas kali ya, ya, Bang. cakupannya yang luas. Biar bisa berdampak ke semuanya, bahkan salah satu desa abang sendiri gitu Ya, ya. betul. Oke, ya bang. Kira-kira nih bang, buat pendengar yang biar Fun Podcast ini, kira-kira visi dan misi abang untuk mencalonkan ini apa? Oke. Kita berbicara visi dan misi ya. Berbicara visi dan misi boleh. Kalau berbicara visi dan misi, tentu semua visi misi caleg itu bagus semuanya. Iya. Tergantung caleg itu sendiri. Kalau saya sendiri memiliki visi misi yang sedikit berbeda lah daripada yang lainnya. Oke. Visi misi saya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu panjang. Nah, terutama yang saya ambil dan saya perhatikan itu adalah kalangan muda. Kenapa? Karena kalangan muda inilah mereka yang masih memiliki pemikiran yang jernih. Contohnya kita selaku mahasiswa itu sendiri. Iya. Beranjak dari proses dari SMA sampai ke perkuliahan. Itu adalah jenjang yang paling efektif untuk berpikir.
Dan itulah hal yang paling efektif juga untuk berbuat di suatu desa maupun suatu kelompok yang kita ikuti. Iya. Kalau untuk bicara visi misi kita, saya memiliki tagline ya. Tagline, nah mungkin dari tagline itulah visi misi saya. Tagline saya itu adalah bersama pemuda kita wujudkan mimpi menjadi nyata. Bersama pemuda Kita wujudkan mimpi menjadi nyata. kita wujudkan mimpi yang jadi nyata. Oke. Nah dari situlah kita selama ini kan lebih banyak berdiskusi ya kan. Ya. Terus kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman maupun masyarakat. Mereka memiliki pemikiran yang bagus. Itu adalah salah satu bentuk ya, bentuk kreativitas baik itu pemuda maupun masyarakat. Nah, hal itulah yang harus kita wujudkan. Harus kita jadi nyatakan gitu loh. Ini ada benda, tapi benda ini tidak hidup. Nah, gimana cara kita menghidupkannya? Oke. Nah, gitulah Analoginya seperti analoginya itu. seperti itu. Jadi visi misi saya itu adalah apa yang menjadi gagasan seseorang, maka kita wujudkan. Iya. Nah, mudahan nantinya kalau seandainya terpilih, maka itulah yang akan kita jalankan. Baik. Menurut Abang nih, pandangan orang-orang kan kebanyakan rata-rata beranggapan anak muda itu masih minim Oh, pengalaman. ya. Minim pengalaman, terus di umur Abang sekarang berarti berapa tahun? Umur 24. 24 tahun ya. Umur 24 tahun itu dirasa pengalamannya belum ada nih di calon legislatif gitu kan. Nah, ngapain mencalonkan diri gitu, sedangkan kita belum mempunyai pengalaman. Nah, pandangan Abang terhadap hal tersebut apa, Bang? Oke, betul. Kita banyak sekali ya beranggapan, Iya, oh dia ini masih muda loh. Paling-paling dia sekedar membantu untuk iya. maju. Nah, itu adalah stigma yang keliru ya sebenarnya. Oke. Dan itu stigma yang harus kita rubah selaku kaum muda. Kenapa? Karena belum tentu loh. Betul, secara pengalaman kita minim. Tapi kalau secara pemikiran, saya jamin anak muda sekarang sudah kreatif semua. Contohnya abang sendiri loh. Hari ini bisa tampil dengan podcastnya sendiri. Itu adalah salah satu bentuk. Kenapa kita harus berpikir dan kreatif. Nah, terus kenapa kita kaum muda ini harus tampil ke depan? Karena inilah saatnya. Karena kita lihat beberapa survei beberapa data tahun-tahun ke depan ini itu adalah menuju bonus demografi. Oke, Ya kan? bonus demografi. Bonus demografi. Kenapa? Karena itulah kesempatan kita anak-anak muda. Kalau kita lihat sekarang ya, kita bukan menjelekkan, bukan juga menyalahkan di DPR sekarang, tetapi kita lihat itu adalah orang-orang tua semua. Nah, secara logika mereka yang orang-orang tua ini sudah tidak sanggup lagi gitu loh, tidak sanggup lagi untuk berpikir. Mereka memang bekerja, tapi secara pemikiran, secara tenaga juga semakin berkurang. Nah, kita anak-anak muda inilah yang mengisinya tuh. Artinya regeneralisasi gitu. Regenerasinya. Regenerasi, maaf. Regenerasi harus kita regenerasi ya, maaf. Ya, saya ada sependapat dan juga tidak sependapat juga. Karena kebanyakan dari orang-orang beranggapan kalau anak muda minim pengalaman. Tapi kan ide dan gagasannya juga sangat dibutuhkan. Ini ya, saya ambil contoh ya. Memang orang tua itu memiliki banyak pengalaman ya. Tapi mereka kalau kita lihat sedikit ada yang mengimplementasikannya. Kita memang anak muda banyak pemikiran dan juga kita memiliki energi kita ya, kita masih muda gitu loh, kuat. Nah, sehingga kita bisa menjalankan itu. Nah, itulah beda kita sama orang tua, kita masih energi. Iya. Mungkin harus diperbanyak ya anak muda yang di kursi DPRD Kota Sungai Penuh ini ya, Bang. Betul. Ini contoh ya. Ya. Kita ambil contoh, semenjak saya mengikuti organisasi sosial, saya pernah mengikuti rapat DPRD paripurna. Kita lihat memang orang tua mereka membahas dan sebagainya, tapi setelah itu sudah beberapa menit mereka sudah mulai capek dan sebagainya.
Oke, kita tahu kerja mereka berat, ya kan? Tapi anak muda tidak mungkin demikian, ya kan? Nah, mereka otaknya fresh, terus tenaganya ada. Nah, itulah yang harus kita jalankan. Kita anggap nih ya, pembahasannya setebal ini loh. Tidak mungkin orang tua membaca Satu-satu. satu lembar, ya kan? Iya. Kalau anak muda sudah pasti satu ini dia baca lagi, terus dia teliti lagi, ya kan? Sehingga dia berulang-ulang untuk melihatnya. Nah, jadi itulah kenapa anak muda harus mengisi di DPR itu sendiri, karena lebih efektif dan lebih fresh pemikirannya. Oke, baik. Em, mungkin pertanyaannya lebih spesifik untuk saat ini, Bang. Menurut Abang, em, problem yang ada di Sungai Penuh ini apa aja sih, Bang? Oke, sebenarnya ya kalau kita bicara problem di suatu kota, khususnya kota Sungai Penuh, itu sangat memiliki banyak problem, Oke. sangat banyak problemnya. Namun yang lebih spesifik yang saya ambil itu adalah permasalahan sampah. Permasalahan sampah. Sampah. Kenapa? Mungkin Abang juga pernah mendengar dari dulu semenjak kita kecil nih, sejak kecil sampai kita saat ini selalu permasalahan sampah yang kita bahas. Tidak lepas dari itu. Sementara banyak hal yang harus kita lakukan loh. Contohnya di bidang pariwisata, di bidang budaya, ya, pembangunan. Itu adalah hal yang harus kita jalankan. Tapi kita mentok di satu benda ini loh, permasalahan sampah. Nah, hal itu yang harus kita perhatikan. Selain itu banyak permasalahan lain. Tapi kembali ke kita sendiri lagi. Bagaimana cara kita mengawasi, terus bagaimana cara kita menilai, bagaimana cara kita bertindak terhadap hal tersebut. Kalau kita bertindak secara ya kita anggap tidak inilah ya senonoh dan sebagainya, ya gitulah bentuk kota kita. Tapi kalau kita awasi, kita cari solusinya, nah maka kita juga ya akan menjalankannya. Istilahnya kita yang membantu dari pekerjaan pemerintah itu sendiri. Nah, tapi problem yang hari ini ya menurut saya yang perlu kita cegah itu adalah itu tadi, permasalahan sampah. Permasalahan sampah ya. Sampah. Mungkin salah satu dari permasalahan yang ada di Kota Sungai Penuh yang mungkin harus jadi perhatian juga dari pemerintahan, khususnya anggota legislatif dan eksekutif kali ya, Bang. Selain dari sampah, ada lagi kira-kira problem yang mungkin happening yang ada di sini nih? Oh, oke. Sebenarnya kota Sungai Penuh ini lah lingkupnya kecil ya, berapa kilometer lah luasnya. Tapi masyarakatnya sangat antusias terhadap baik itu budaya, baik itu pariwisata. Nah, hal yang menarik bagi saya untuk diangkat itu adalah masalah kebudayaan. Nah, dan masalah kebudayaan sekarang ini adalah menjadi problem. Kenapa tuh, Bang? Kenapa menjadi problem? Karena kita lihat, contoh nih, Amang tinggal di Desa Gedang, ya kan? Kita lihat masyarakat di sana sudah mayoritas itu adalah orang Minang semua. Oke. Kita ambil contoh itu. Nah, setelah itu kita kan kawin silang nih nantinya antara suku kita dengan suku Minang. Maka bercampur aduklah di situ. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh ya, salah satu contoh. Disclaimer dulu, Bang. Mungkin tidak membandingkan tidak antara membandingkan, Kerinci dan tidak. Minang. Cuman ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Karena nanti ada penonton yang mempunyai suku betul. tersendiri gitu kan. Memang kita di Indonesia memiliki banyak suku ya. Iya, suku dan itu adalah harus kita prioritaskan satu sama lain. Harus kita jaga. Nah, namun penduduk aslinya itu loh maksud kita kan. Nah, apa yang kita menggunakan tidak. Tapi kebudayaan itulah. Contoh sendiri, tari-tarian, tampilan-tampilan yang lainnya itu sudah pudar saat ini, ya kan? Nah, sementara itu, kenapa saya bilang itu adalah hal yang menarik untuk Kota Sungai Penuh? Seharusnya Kota Sungai Penuh ini adalah kota yang memiliki kebudayaan yang unik. Kenapa? Karena setiap desa, setiap kita bilang setiap desa itu berbeda. Berbeda budayanya, berbeda ciri khasnya, terus berbeda juga adatnya. Nah, itulah hal yang menarik bagi saya. Ya, berarti saya rangkum ya, Bang. Lebih tepatnya itu pelestarian budaya. Nah, pelestarian budaya. Kalau seandainya Abang terpilih, harapannya bisa
mendorong untuk melestarikan budaya yang ada di em, Sungai Penuh Iya, dan Kerinci, karena Sungai Penuh dan Kerinci sebenarnya tidak bisa dipisahkan kalau betul. menurut saya pribadi, berdasarkan dalam tanda kutip kesukuan ya. Nah, maksud. Ya, mungkin di pemerintah, sorry, ketika nantinya insya Allah kalau seandainya Abang terpilih, bisa jadi em, Abang mencoba mengajukan kebijakan-kebijakan yang ada di legislatif Betul. untuk mendorong biar apa? Biar bisa melestarikan budaya. Kira-kira seperti itu ya, Bang? Betul lah. Ya, Nah, seperti ini itu ya. saya izin Bang ya. Ya, boleh. Kita berbicara budaya juga tadi ya kan. Mm-mm. Nah, sebenarnya budaya ini kan sudah kental ya dengan yang namanya agama. Mereka sudah satu ini ya, satu frekuensi. Di kita Sungai Penuh ini tidak ada yang namanya adat yang tidak ada agama yang mengikuti adat gitu. Oke. Nah, tapi adatlah yang mengikuti agama. Agama. Nah, sehingga mereka bisa satu frekuensi ya kan. Nah, hal itu juga harus kita perhatikan itu dari produk hukumnya. Contoh sekarang banyak sekali. Mereka mau ngambil kita anggap Ajun Arah, kita tahu ya kan? Ajun Ara. Anggaplah Oke. Ajun Arah untuk membangun sebuah perumahan. Oke. Nah, Ajun Arah. Mm. Tapi ada produk hukum yang tidak membolehkan. Nah, itu bagaimana sangkutnya? Tentu hal kedua tersebut beradu ya kan antara Iya. adat dan hukum negara. Nah, hal itulah yang harus kita selaraskan. Banyak fenomena terjadi. Tapi setahu Abang nih, kalau permasalahan hukum adat ya, Mm-mm. itu dibahas juga ya di em, dalam tanda kutip kebijakan legislatif. Nah, itu sebenarnya sama dengan halnya ciri khas daerah ya. Iya benar. Nah, itu biasanya itu diatur dalam perda. Oke, diatur Ah, dalam perda ya. perda. Perdalah yang mencakupi hal tersebut. Karena setiap daerah kan beda-beda. Iya benar, Bang. Sama Kerinci kan beda lagi, terus Merangin beda lagi, nah Sungai Oke. Penuh beda. Maka perda itulah. Artinya nanti em, hal yang kita sampaikan tadi, Iya. hukum adat lah, Komodan. topik yang kita bahas barusan ya, diarahkan ke Perda. perda itu sendiri ya. Perda. Harus ada perda yang mengatur. Oke, oke. Oke, mungkin itulah salah satu problem beberapa problem yang ada di kota Sungai Penuh. Kalau bicara problem banyak ya. Kalau bicara problem banyak ya, Bang. Mungkin itu beberapa problem yang ada di Sungai Penuh menurut versi Bang Ya. Rangga gitu ya. Banyak lagi kalau kita bicara panjang. Panjang ya, Bang. Oke, kita lebih spesifik ke ini, Bang. Saya mau bahas sedikit tentang orang yang ingin memilih Abang. Menurut Abang nih, kriteria pemilih yang cerdas itu seperti apa, Bang? Kalau kita survei ya, Iya. sesuai dengan data KPU, itu rata-rata di Sungai Penuh hampir imbang antara muda dan tua. Iya. Tapi yang lebih efektifnya itu adalah mereka yang usia 20 sampai dengan 40. 20 sampai dengan 40. 40. Nah, itulah kriteria pemilih yang masih cerdas. Kenapa? Karena mereka masih bisa berpikir ini realistis dan ini tidak realistis. Itulah ibaratnya. Ada kriteria khusus lagi nggak, Bang? Khusus? Ya. Kalau masalah kriteria khusus sebenarnya nggak ada sih, tapi lebih spesifiknya itu, Ya, lebih spesifiknya di kalangan muda, mahasiswa, pelajar, pemilih umum lah ya kan. Iya benar-benar. Terus ya itu tadi pemuda-pemuda, mahasiswa, pemuda ya kan. Pemuda. Terus ini lagi, Bang. Mungkin ini pertanyaan khusus juga untuk Abang yang saya ajukan ke Abang gitu ya. Menurut Abang sendiri nih, saat ini apakah kebijakan publik yang ada di Kota Sungai Penuh ini sudah baik atau masih ada yang harus diperbaiki? Masalah kebijakan ya. Ya, kebijakan publik.
Oke. Sebenarnya setiap kebijakan itu memiliki dampaknya masing-masing. Iya. Nah, tergantung lagi masyarakat menilainya. Kalau kita lihat, penilaian saya, Iya, penilaian penjelasan. saya sendiri, Menurut versi dari ya, Bang Rangga menurut gitu. versi saya, itu kebijakan masih banyak yang belum tepat. Contoh, kita ambil contoh ya. Memang kita harus memindahkan, kita ini ibarat contoh ya, contoh, memang harus dipindahkan pasar, apa namanya ini? Minum Pasar, kau Square. ya, pasar yang dipindahkan ke Baitur Iya, Rahman. iya namanya Minum Kau Square. Minum Coast Iya, Square ya. benar. Nah, tuh. Dulu kan posisinya di samping lapangan, ya kan? Samping lapangan. Heeh. Kenapa harus dipindahkan? Karena mungkin kebijakan pemerintah bagus untuk lahan parkir. Iya. Nah, sementara masyarakat masih belum bisa menerimanya, ya kan? Iya. Kenapa? Karena mereka belum bisa bercocok diri pada Iya. tempat yang baru. Nah, itu adalah hal kebijakan yang harus dipertimbangkan lagi sebenarnya. Harus dipertimbangkan lagi Harus ya, Bang. dipertimbangkan. Terus kebijakan yang lainnya, masalah parkir, terus masalah kebijakan daerah yang lainnya. Contohnya parkir tadi kita ambil. Contoh, coba Bang lihat di bawah jam ini, jam besar di bawah lapangan sampai ke bawah menjelang jembatan Ya. ini Kerinduan katanya. Mm-mm. Nah, itu banyak sekali mobil yang parkir di pinggir jalan. Seharusnya, kalau setahu saya, seharusnya itu tidak boleh karena itu adalah jalan umum. Nah, Oke. sehingga itu apa ya? Menghambat jalurnya lalu lintas dari masyarakat sendiri. Parkir di Mm-mm. trotoar maksudnya gitu ya. Trotoar, gitu ya. Oh, iya. Terus ada lagi parkir yang pinggir jalan kan. Ya, pakai yang di pinggir jalan. Mau ya makan bahu jalan lah istilahnya. Iya. Nah, kebijakan itulah yang harus diatur lagi. Banyak lagi kebijakannya. Para pedagang, mereka di mana harus berdagangnya, apakah ada tempat khususnya atau tidak, Iya. ya kan? Terus masalah buruh, kebijakan buruh, mereka harus bongkar ini jam berapa gitu loh, dan sampai jam berapa, terus upahnya dan sebagainya, banyak kebijakan yang lainnya. Kalau berpikir mengenai kebijakan tentunya ada plus dan minus. Mm-mm. Tapi em, boleh deh nanti ke depan saya mencoba untuk mengundang mungkin dinas tata kota ya. Kalau Nah, dinas tata kota itu masuk ke kalau sungai penuh mana? masuk TPU ya, Masuk ke PU ya. penataan ruang. Mungkin bisa sedikit gambaran aja dinas penataan kota yang di Sungai Penuh itu seperti apa tuh. Biar masyarakat juga tahu gitu. Menarik. Itulah Nanti kurangnya insya Allah sungai penuh. bakal diundang Cocok untuk dibahas. untuk dibahas ya Bang. Mm. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Em, kan sekarang Bang mencoba untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan ya. Apa harapan Abang ke depan ketika nanti em, setelah terpilih menjadi anggota dewan itu sendiri? Mungkin istilahnya promosi ya, Bang. Promosi ya. Promosi ke em, calon pemilih Mm-mm. dari abang itu sendiri biar suaranya mungkin bisa larinya ke abang gitu Oh, gitu. Untuk targetnya gitu untuk ya. targetnya. Oke. Boleh abang sampaikan. Oke. Kalau bicara harapan, banyak sekali harapan yang ingin kita sampaikan. Terutama harapan dari orang tua kita, harapan dari teman-teman, harapan dari masyarakat langsung penuh umum. Nah, yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana cara kita untuk bisa sampai ke DPR itu sendiri. Kalau bicara harapan, setelah itu kita bicara harapan. Kenapa? Karena itu tadi sesuai dengan tagline saya. Kenapa saya ambil tagline itu? Itu adalah tagline yang menarik menurut saya. Oke, bisa diulangi bang tagline-nya apa? Tagline-nya adalah bersama pemuda kita wujudkan mimpi menjadi nyata. Nah, harapan-harapan inilah yang akan kita bawa nantinya. Oke, ya, ya. Harapan-harapan inilah yang akan kita perjuangkan nantinya. Contoh kaum disabilitas sekarang. Kita ambil contoh. Kenapa kaum disabilitas itu banyak, misalnya kita milih ya, dalam tanda kutip itu dikesampingkan, dalam tanda kutip ya, Ya. karena mereka betul mereka memiliki kekurangan,
Tapi apakah mereka bisa bekerja sama dengan kita yang normal? Bisa, karena mereka masih bisa berpikir. Mereka masih mempunyai pemikiran. Iya. Nah, karena pemikiran itulah mereka bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Nah, hal itulah yang harus kita perjuangkan. Contoh, kita ambil lagi. Ada ini di daerah kita, ada anak-anak, dia memiliki kekurangan. Iya. Keinginannya sangat tinggi sekali. Keinginannya sangat tinggi, cita-citanya bagus sekali. Tapi sayangnya sekali itu, karena dia menyandang disabilitas. Nah, hal itulah yang harus kita coba. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa selagi kita mau. Iya, pastinya Bang. Nah, tuh. Saya setuju sih kalau untuk masalah itu. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya, tidak ada yang Semuanya tidak butuh mungkin. perjuangan, semuanya butuh usaha. Tidak Dan ada jalan A, jalan B. Tidak ada ya, jalan tikus, ya jalan besar. Nah, gitu loh, kira-kira. ya, ada pesan nggak Bang untuk penonton Biar Faham Podcast? Oke, untuk ini ya, untuk penonton Farm Podcast, jangan lupa like dan komen. Terus follow ya. Nah, follow media sosialnya podcast apa tadi, Bang? Biar Faham. Biar paham. Biar Nah, Faham Podcast. biar paham podcast. Jadi inilah salah satu bentuk ya, salah satu bentuk kreativitas pemuda. Nah, saya salut dengan Bang Pori ya, Bang Bori. Bang Pori. Ya, Saya salut dengan Bang Pori karena bisa menyumbangkan pemikirannya untuk kreatif. Karena apa? Karena kita harus melek, ya Bang. iya, Harus melek dengan teknologi iya Bang. sesuai dengan zaman ya Bang ya. Sesuai dengan zaman. Ya udah, terima kasih sebelumnya Bang. Semoga teman-teman bisa memilih dengan bijak, dan tentunya kembali lagi saya di sini tidak memihak ke siapapun calon anggota dewan. Saya di sini mencoba untuk memfasilitasi dengan podcast yang saya punya ini ke semuanya yang mendengarkan. Misalkan contohnya sekarang ini momen di mana calon anggota dewan untuk memperkenalkan dirinya. Nah, salah satu referensi yang saya usungkan ini ya di podcast ini tadi gitu Bang. Jadi ya semoga harapan ke depan masyarakat menerima, mulai lagi dari awal saya sampaikan, semoga masyarakat bisa menerima karya anak bangsa gitu Bang. Oke, saya punya kata mutiara nih Bang, terakhir Gimana tuh? untuk penutup ya. Gimana tuh Bang? Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan selagi kita masih bersama. Itu dia teman-teman yang sudah menonton. Em, fraksi Partai Gerindra. Partai Kalau fraksi Gerindra. itu sudah bergabung ke dalam Oke, DPR. ya. Berarti sudah gimana tadi? Partai. Partai ya? Masih partai. Masih partai. Kalau fraksi itu udah masuk. Sudah Ya? masuk. Nah, ini juga saya masih belum paham gitu. Makanya tadi tagline dari sorry, podcastnya Biar Faham ini biar saya juga memahami dan teman-teman semua juga memahami gitu. Saling berbagi. Saling berbagi ya Bang. Jatuhnya Partai Gerindra, Partai Gerindra. Dapil 1, nomor urutnya masih belum keluar. belum keluar. Nama lengkapnya seperti apa? Nama Rangga Febriarta. Rangga Febriarta. Nah itu dia teman, Rangga Febriarta. Anak muda yang mewakili Dapil 1 untuk Partai Gerindra. Terima kasih Bang sebelumnya.